Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips dan trik buat kalian yang ingin mengetahui lebih banyak soal detail kamera, soal spesifikasi kamera. Itu bisa ke salah satu web yang menurut saya masih sangat mumpuni ya untuk membahas soal itu. Saya sendiri menggunakan website ini sudah sejak dari pertama kali saya kenal kamera. Nama websitenya itu DP Review. Jadi kalian tinggal search di Google DP Review atau digitalphotography-review.com. Begini tampilan awalnya. Jadi Digital Photography Review ini website yang punya database sangat banyak soal kamera digital dari segala macam brand, dari mulai Canon sampai Sony, dari Fujifilm dan kawan-kawannya itu ada semua di sini. Jadi Digital Photography Review ini dulunya hanya membahas soal kamera dan lensa. Kalau kalian lihat di tab-tabnya ini sudah lebih banyak lagi. Mereka bahkan sekarang sudah membahas smartphone, printer dan lain-lain gitu ya. Jadi dulu itu awalnya cuma ada kamera dan lensa dan sampel image. Jadi semua kamera yang dikeluarkan oleh pabrikan itu dites oleh DP Review. Spesifikasinya juga tercantum di website ini dengan rapinya gitu ya. Nah, saya akan langsung saja masuk ke mencari database soal kamera. Di sini di tab kamera ini bisa kalian lihat ada kamera hub, ada kamera review, ada kamera fitur, ada side by side. Jadi ini side by side, kalian bisa komparasi technical specification atau spesifikasi teknis dari kamera-kamera yang beredar di luar sana. Nah, memang banyak kamera yang kemudian itu masuk ke Indonesia itu lebih lambat daripada di Eropa dan negara Asia lainnya atau di Amerika misalnya. Cuman tidak banyak lah yang kemudian setelah launch di Eropa dan Amerika itu paling 2-3 bulan kemudian itu akan launch juga di Indonesia. Terus ada juga produk yang kemudian itu tidak dipasarkan di Indonesia gitu ya, ada juga yang seperti itu. Atau dipasarkan di Indonesia dengan seri yang berbeda, dengan bentuk dan technical specification yang sama. Namanya aja yang beda. Nah, di sini ada juga kamera score dan rating. Di sebelah kanannya sini ada segala macam jenis kamera, pabrikan kamera, atau di sini juga ada nih, ada Agfa, Canon, Casio, Fujifilm, GoPro, Hasselblad, Holga, Kodak, Leica dan kawan-kawannya ya. Itu ada. Terus di tab sebelahnya itu ada lens ya, sama juga seperti yang di kamera. Dia menawarkan fitur untuk mengkomparasi side by side. Jadi misalnya ada dua lensa yang ingin kalian beli, kalian bimbang memilih salah satunya. Nah, di sini bisa jadi poin plus dari DP Review untuk menyajikan data soal bagaimana performa sebuah lensa atau kamera. Ya. Di sini juga ada popular compact kamera, kamera pocket yang populer. Terus ini ada juga kamera timeline. Di sini ada juga populer DSLR ya, interchangeable lens camera. Di sini juga ada. Coba kita lihat. Nah, sekarang itu most popular overall dari kamera yang launch di dunia ini itu ada dinominasi oleh Fujifilm X-T4 ya. Dia sebesar 4,3%. Terus kemudian mengikut selanjutnya itu ada Nikon D500, ada Nikon D5, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T30, Canon EOS M200, Sony Alpha 6100 dan seterusnya ya. Ini untuk worldwide ya. Jadi kalau di sini ini berdasarkan data yang mereka punya ya. Jadi DP Review ini punya keanggotaan. Jadi setiap anggota itu memasukkan jenis kamera mereka dan disuruh milih mana-mana kemudian kamera dan lensa yang mereka punya, dan mana kamera yang jadi kamera utama mereka, lensa utama mereka. Kenapa seperti itu mereka punya datanya. Terus most owned, jaringan lagi nggak asik. Nah, ini most owned DSLR. Ini juga sama, datanya dari para membernya DP Review yang login di DP Review dan
mencantumkan gear-gear apa saja yang mereka punya. Jadi sejauh ini dari sekian ribu anggota DP review itu mostly mereka punya EOS 5D Mark III gitu ya. Nih. Terus Nikon D750. Terus Sony Alpha 6000. Nah, di sini banyak nih, sudah kelihatan segala macamnya. Tuh, terus ada juga kamera yang punya rate paling tinggi. Highest rate kamera itu masih dipegang oleh Fujifilm X-T30. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu banyak soal kenapa sih apa saja fitur yang ada di Fujifilm X-T30 sampai dia menjadi highest rate kamera, kalian bisa klik di sini. Buka tab baru dan di sini ada overview-nya ya. Jadi mulai dari summary-nya atau kesimpulan dari kamera ini, terus apa sih namanya? Wujudnya, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang itu ada ya. Dia punya award itu 84% gold award ya. Nah, kalau mau masuk ke apa sih namanya? Spesifikasi utuhnya, di sini ada specs. Di sini juga ada harga pasarannya ya, $899 body only atau $999 dengan kit lens 15-45 mm. Nah, ini kita harus perlu konversi lagi ke rupiah ya, dan itu biasanya beda karena ini barang impor, jadi pasti ada pajak impor. Terus di sini ada spesifikasi teknis dari kamera tersebut. Ini lanjut saja ya sekalian. Jadi kalau misalnya kalian mau cari kamera, kalian bisa cari langsung di sini. Misalnya kalian mau review Canon EOS 700D ya. Kalian tinggal cari seperti ini akan kelihatan Canon EOS 700D atau EOS Rebel T5i atau EOS Kiss X7i. Ini nama lain dari EOS 700D di negara yang berbeda ya, di Eropa dan Amerika. Kita klik. Nah, setelah masuk seperti ini, kita akan pertama sajikan dengan Silver Award ya. Jadi ternyata 700D itu punya Silver Award 76%. Nah, kalau mau tahu lebih dalam soal spesifikasi teknis dari EOS 700D, kalian tinggal klik ini. Nah, di sini ada specs, review, sample, user review, question and answer, sama ini kalian bisa pakai juga untuk belanja ya. Tapi saya sendiri tidak pernah belanja lewat DP review ya. Ini juga sama seperti yang tadi, itu ada overview soal bagaimana penampakannya si kamera itu, physically-nya. Ya. Nah, kita masuk ke spek. Ini speknya. Jadi ada harganya, ada body type-nya apa, sensornya, terus image-nya, optik dan fokusnya, ada screen viewfinder-nya, ada fotografi features-nya, ada videography features-nya, ada storage, ada connectivity, ada physical, ada other features-nya. Jadi yang pertama itu dia bahas itu soal price ya, soal harga. Terus kemudian body type-nya apakah compact SLR atau medium SLR. Ini kategorinya compact ya, jadi semua seri Canon yang ratusan itu seri compact SLR. Nah, resolusi sensornya adalah maksimumnya adalah 5184 x 3456 pixels ya. Ada resolutionnya ini. Jadi kalau kalian rubah settingan quality image-nya atau quality resolution-nya, itu ada biasanya ada RAW, ada L, ada M, ada S. Ini dia resolusinya ya. Image rasionya ada 1:1, 4:3, 3:2, dan 16:9 ya. Terus efektif pixelsnya itu 18 megapiksel. Sensor yang ditanamkan di kamera ini itu sebenarnya 19 megapiksel, cuman yang dipakai itu cuma 18 megapiksel. Terus sensor size-nya itu APS-C, jadi crop sensor, bukan full frame ya. Terus sensor type-nya itu CMOS, dan prosesor yang digunakan adalah Digic 5. Nah, seperti yang kalian tahu kalau Canon itu CPU kameranya disebut dengan Digic. Semakin tinggi angka Digic-nya ini berarti semakin baru ya. Sekarang kalau nggak salah sudah Digic 8. Terus ada image, itu ISO maksimumnya 25.600. Ada ya, nggak pakai yang kayak gini. Nah, Canon itu
Masalahnya memang ada di ketika ISO tinggi kualitas gambarnya berkurang ya, sama brand lain itu dia agak-agak sedikit berbeda. White balance presetsnya itu ada 6, custom white balance-nya ya punya. Terus image stabilization di body kamera itu tidak ada. Ini artinya image stabilization di body kamera ya. Nah, kalau kalian tahu image stabilization itu ada di kamera dan ada di lensa. Nah, di Canon EOS 700D ini itu dia nggak punya image stabilization di dalam body kamera. Format RAW dia punya ya untuk foto. Terus optik autofocus dia tipenya ada contrast detect, ada phase detect, ada multi area, ada selective single point, single, continuous. Phase detection dia sudah punya, live view juga dia punya ya. Ini jenis-jenis autofocus yang dimiliki oleh EOS 700D. Digital zoom dia nggak punya ya. Jadi murni kalau pakai EOS 700D ini kalian dapatnya optical zoom ya, menggunakan lensa. Manual fokus bisa, terus focus point-nya ada 9 dan seterusnya. Lens mount-nya itu Canon EF dan EFS. Jadi lensa Canon itu ada dua ya, ada EF, ada EFS. Ada juga EFM sih sebenarnya untuk mirrorless. Jadi EF ini yang gelang merah dan beberapa seri yang bukan gelang merah. EFS ini kit lens biasanya kalau kalian beli EOS 700D itu atau seri-seri Canon yang lain yang punya kit lens itu biasanya disematkan di dalamnya itu kit lens jenis EFS yang dot di lensanya itu warna putih. Itu jenis ya seri lensa paling murahnya Canon ya. Terus focal length multipliernya atau crop factornya itu 1,6 kali karena dia tadi APS-C ya sensornya. Jadi dia punya pengalinya itu 1,6 kali. Masuk ke screen atau viewfinder, dia articulated LCD ya. Terus ada screen size, ada 3 inci, dia pakai touchscreen iya. Live view ada, viewfinder ada, pakai biasa ya. Terus masuk ke photography features itu minimum shutter speed-nya ada juga, semua di sini bisa dilihat. Continuous drive-nya itu 5 frame per second, dia bisa menjepret sebanyak 5 frame dalam 1 second. Semakin tinggi nilai atau semakin tinggi jenis kamera atau tipe kamera dari Canon itu biasanya continuous drive-nya semakin banyak ya. Misalnya ada yang 9 frame per second, ada bahkan yang puluhan frame per second itu ada. Metering modes-nya ada multi, ada center weight, ada spot, ada partial, ada exposure compensation-nya, ini semua dijelaskan. Nah, terus kemudian masuk ke videography feature. Fitur-fitur yang disematkan di kamera ini untuk videografi, resolusinya itu dia sudah Full HD 1920 x 1080 dengan pilihan frame rate 30 sampai 24 frame per second. Jadi dia nggak punya 60 frame per second di Full HD. Dia punya 60 frame per second itu di 1280 x 720 atau high definition HD ya. Format perekamannya itu H264 motion JPEG. Jadi ini kompresinya. Mikrofon yang ada di kamera ini stereo. Kalau kalian biasa lihat itu di bawah flash, built-in flashnya kamera itu ada dot-dot atau bolongan-bolongan kecil. Itu mikrofon sebenarnya. Terus speakernya dia mono. Nah, storage-nya dia bisa pakai itu SD card atau SD high capacity atau SD extra capacity ya. Jadi ini jenis-jenis memory card yang bisa dipakai. Jadi jangan pernah mengadaptasi micro SD menjadi SD card untuk dipakai di sini karena itu tidak recommended ya di spesifikasinya mereka. USB itu dia punya USB 20 di bodinya, terus dia punya HDMI, tipenya HDMI mini. Mikrofon ada, headphone-nya tidak punya ya. Jadi mostly itu seri Canon yang ratusan itu punya microphone port tapi nggak punya colokan buat headphone untuk monitoring ya, untuk earphone. Itu kelemahannya. Terus wireless itu ada, Wi-Fi connected, remote control iya, tipenya RC6. Jadi kalian tinggal beli terpisah remote controlnya. Terus penjelasan baterai, terus jenis baterainya itu LPE8. Ini ya. 440 ya baterai life-nya. Ini 440 kali jepret sampai di akhirnya lowbat. Berat fisiknya dengan baterai itu 580 gram. Biasanya juga bagi orang-orang yang nggak mau repot, pertimbangan berat sebuah kamera itu jadi pertimbangan buat mereka juga ya ketika beli. Ini cuma hampir setengah kilo lah.
dengan lensa kitnya ya. Dimensinya juga biasa mereka pertimbangkan. Kalau terlalu besar, biasanya cewek-cewek itu malas bawa yang berat-berat gitu ya. Itu saja sebenarnya yang dipunyai dijelaskan fitur-fitur atau spesifikasi teknis dari sebuah kamera. Nah, kita coba lakukan satu lagi, yakni mengcompare antara satu kamera dengan kamera yang lain. Klik kamera, kalian masuk ke side by side kamera comparison. Nah, saya akan pilih satu kamera, misalnya ya, EOS 700D. Ini saya akan compare sama EOS yang baru sekarang 800D ya, kakaknya. Nah, ini sudah masuk, sebelah kanannya 700D, 800D. Sekarang kita tinggal compare. Sebenarnya sih bisa banyak ya, sampai 3 sampai 5 sekalipun kalian compare tuh bisa. Kita compare. Dia akan buka tab baru. Di sini jelas EOS 700D versus Canon EOS Rebel T7i. Nah, dari kalau review keseluruhan kesimpulannya EOS 800D karena lebih baru itu punya Golden Award ya, Gold Award 80%. Announce-nya juga bedanya 4 tahun. 700D itu di launch-nya 2013, sedangkan 800D ini 2017 ya, baru 2 tahun yang lalu. Ada harga, kalian bisa lihat perbandingan harganya, body type-nya, terus body materialnya juga ada. Di sini ada stainless steel, polycarbonate resin with glass fiber. Di sini dia pakai composite. Nah, kalian bisa search lebih jauh soal material yang digunakan di Google. Apa sih stainless steel and polycarbonate resin with glass fiber ini sama composite ya. Terus maksimum resolusinya semua di compare di sini. Jadi kalian tinggal melihat kiri dan kanan. Ini 18, ini 24, terus ini APS-C sama, sensornya sama, prosesornya beda. Ini Digic 5, ini Digic 7. Ya, dia sudah lompat satu prosesor, satu generasi. Maksimum ISO-nya dia 25, di sini 51 gitu ya. Terus yang beda lagi itu di sini ya, autofocusnya. Terus number of focus point-nya ini beda-beda jauh. Ini 9, ini 45. Crop factor-nya dia masih sama 1,6 karena memang sama-sama crop sensor dan sensor yang digunakan besarnya sama. LCD-nya sama ya. 3 inch, screen dots-nya itu 1.040.000. Jadi sebenarnya semakin banyak nih nilai screen dots itu akan lebih detail gambar yang kalian bisa lihat di LCD ya. Screen type-nya di sini Clear View 2 TFT LCD, sedangkan yang di sini TFT LCD. Kalian bisa cari lebih jauh soal detailnya apa perbedaan dua istilah ini. Terus apalagi ya yang beda itu sama shutter speed maksimumnya 1/4000. Terus yang beda lagi, nah di sini ada drive modes ya, single continuous self timer. Di sini single high speed continuous, low speed continuous, self timer dan self timer continuous. Continuous drive-nya yang 700D itu 5 frame per second, di 800D itu naik jadi 6 frame per second. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau di 800D ini beda resolusinya ya. Di sini dia 1920, full HD-nya itu cuma punya 30, 25 dan 24 frame per second. Sedangkan di 800D itu 1920-nya itu punya 60 frame per second. Jadi kalian bisa bikin slow-mo ya. Lebih oke. Terus storage type-nya ini ada ultra high speed card jenis 1, tipe 1. Dia bisa pakai itu. Wireless node-nya dia pakai include Bluetooth, NFC juga ya. Dia bisa pakai NFC nih, EOS 800D. Baterainya beda. Jadi kalau 700D itu pakai seri baterai LPE8, kalau di 800D itu dia pakai serinya LPE17. Jadi kalau mau beli baterai, kalian tinggal ketik ini di marketplace yang kalian punya di handphone, ini akan keluar. Terus baterai life-nya ini sedikit lebih baik ya, 440 banding 600 frame. Dari segi dimensi body, relatively sama lah ya, nggak begitu jauh-jauh beda. Nah, kayak gitu modelnya mengcompare side by side dari sebuah kamera ya di DP review. Apalagi ya,
Banyak ya, bukan cuma Canon yang bisa kalian komparasin, banyak sekali di sini. Termasuk lensa juga bisa kalian komparasi. Oke, saya kira itu saja untuk tutorial singkat bagaimana mereview kamera di sebuah website yang sudah sangat lama saya gunakan. Ketika bicara soal technical specification dari sebuah kamera atau mengkomparasinya, itu lengkaplah di DP Review. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.